Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai abortus dan menstrual regulation. Istilah menstrual regulation merupakan istilah dari bahasa Inggris yang telah diterjemahkan oleh dokter Arab menjadi istilah wasail al-ijhad. Wasail al-ijhad yaitu cara pengguguran kandungan yang masih muda. Sedangkan abortus diterjemahkan menjadi istilah isqat al-hamli, yaitu pengguguran yang sudah tua atau sudah bernyawa. Abortus ini terbagi menjadi dua macam, yaitu abortus spontan dan abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan ini ialah abortus yang dilakukan yang tidak disengaja. Abortus ini terjadi karena penyakit ataupun kecelakaan. Terus yang kedua ada abortus yang disengaja. Abortus yang disengaja ini terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu abortus artificialis therapeuticus, yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas indikasi medis. Misalnya, jika kehamilan seorang ibu ini diteruskan, maka akan membahayakan jiwa si calon ibu karena penyakit-penyakit seperti TBC ataupun penyakit ginjal. Terus yang kedua ada abortus provocatus criminalis, yaitu abortus yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis. Misalnya, abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks atau mengakhiri kehamilan yang tidak dihendaki. Adapun pandangan Islam mengenai abortus dan menstrual regulation itu, ada beberapa ulama yang berpendapat yang setuju dengan abortus ini, tetapi dengan memperhatikan syarat-syaratnya. Apabila abortus dilakukan sebelum kandungan itu diberi nyawa atau sebelum berumur 4 bulan, ada beberapa ulama yang memperbolehkannya, antara lain yaitu Muhammad Ramli dalam kitab Al-Nihaya, dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa dalam perut sang ibu. Terus ada juga ulama yang memandangnya makruh dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan, dan juga ada yang mengharamkannya, antara lain ada Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Tuhfah dan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Apabila abortus dilakukan sesudah janin bernyawa atau berumur 4 bulan, maka di kalangan ulama telah ada ijma tentang haramnya abortus tersebut. Islam membolehkan pengguguran jika dilakukan karena benar-benar dalam keadaan terpaksa untuk melindungi atau menyelamatkan si ibu. Bahkan Islam mengharuskan hal tersebut. Dalam hal ini, keselamatan seorang ibu lebih diutamakan daripada nyawa janinnya dengan dasar pertimbangan yang pertama, kehidupan ibu di dunia itu sudah nyata dibandingkan si janin tersebut. Terus yang kedua ada mengorbankan ibu lebih banyak resikonya daripada mengorbankan janinnya. Jadi dalam hal ini Islam memandang bahwa Islam tidak membenarkan menyelamatkan janin dengan mengorbankan si ibu, karena keberadaan ibu lebih diutamakan, mengingat ibu mempunyai kewajiban, beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan menstrual regulation, Islam memandangnya, Islam melarangnya karena pada hakikatnya menstrual regulation ini sama dengan abortus. Keduanya sama-sama merusak atau menghancurkan calon manusia yang dimuliakan Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, semua anak dilahirkan atas fitrah, sehingga jelas pembicaraannya. Kemudian orang tualah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi dalam pandangan Islam, abortus ini ada beberapa ulama yang membolehkannya, ada juga yang menyatakan makruh, dan ada juga yang mengharamkannya. Sekian dari penjelasan saya mengenai abortus dan menstrual regulation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.